Salam permata yang Tuhan kasihi dan juga pendeta kasihi. Kita sampai di dalam renungan kita untuk jam doa permata GBKP Polonia dalam rangka PA kita. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama dalam rangka PA Permata dalam bentuk jam doa. Setelah kami menaikkan beberapa nyanyian pujian dan penyembahan kami bagi Tuhan, saatnya kami mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu bagi kami semua, dan berkati hamba-Mu, berkati setiap kami juga, agar kami boleh mendengar firman-Mu dan memahaminya, serta memakaikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Permata yang dikasihi Tuhan, yang menjadi dasar renungan dalam rangka jam doa kita diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Permata yang Tuhan kasihi, anak-anak kami, Yesus yang memimpin di dalam iman. Ini renungan dalam jam doa kita. Dan pendeta percaya semua berada dalam keadaan baik, semua dalam keadaan luar biasa. Dan kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai semua anak-anak kami, anak-anak permata. Permata GBKP Polonia yang dikasihi Tuhan dan yang pendeta kasihi, doa adalah satu pekerjaan iman, ya, ataupun suatu hal yang dilakukan atas dasar iman, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini jelas tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan yang tidak kita lihat dengan kasat mata, namun bisa kita rasakan keberadaannya dalam kehidupan kita. Dan bahkan Yudas mengatakan, ya bukan Yudas Iskariot, dalam kitabnya Yudas 1:20 berkata bahwa akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa melihat korelasi antara doa dan iman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita melakukannya, yakni berdoa dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun. Ya, bagaimana kita bisa melihat Yesus dengan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi permata yang Tuhan kasih, doa kita itu tertuju kepada Dia, kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta Allah di sorga. Ya. Dan bukankah Yesus juga pernah berkata kepada ketiga murid-muridnya, ya, pada waktu menjelang akhir kehidupannya, Dia katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40. Artinya berdoa adalah hal yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus agar kita jangan jatuh di dalam pencobaan yang datang, ya. Dan itu kita lakukan dengan iman. Terlebih semua permata yang Tuhan kasihi dan pendeta kasihi, dalam situasi saat sekarang ini, dalam masa-masa virus corona atau COVID-19 ini yang datang dan bisa memapar siapapun, menjadi hal yang sangat mempengaruhi keadaan bangsa dan negara kita saat sekarang, bahkan juga keluarga kita dan gereja kita.
Dan stay at home adalah momen kita, waktu kita, khususnya untuk permata juga semua, untuk bisa semakin dekat kepada Tuhan, tentu melalui doa kita. Ya. Namun ingatlah akan satu hal, itu apa yang dikatakan oleh Yesus, atau yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya. Bagaimana dia dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, yang luar biasa itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, ya, supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Artinya Yesus sudah memperlihatkan itu bagi kita, bagi permata, bagi semua kita, supaya kita jangan lemah, supaya kita jangan putus asa. Oleh karena itu pusat konsentrasi kita bukanlah pada kata-kata doa, bukanlah pada cara-cara kita berdoa, meskipun itu semua tidak kita abaikan, tetapi tetap fokus kita, konsentrasi kita adalah kepada Yesus Tuhan kita. Kuasa doa bukanlah dalam kata-kata kita, akan tetapi tetaplah di dalam diri Yesus yang tidak akan membiarkan kita semua mengalami pencobaan yang melampaui kemampuan kita sebagai manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Permata GBKP Polonia dikasih oleh Tuhan dan yang pendeta kasihi, Paulus ada berkata di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 20 demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, bagi permata yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi di dalam diri permata GBKP Polonia, dalam kamu semua anakku yang percaya kepada Yesus Kristus, ada kuasanya yang hebat bekerja di dalam kita, ya. Sebagaimana kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukkannya di tahta di sebelah kanan Bapa yang di sorga tadi. Dan kuasa itu yang kita pakaikan, yang permata harus pakaikan juga dalam rangka terus berdoa kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah memberikan kuasanya bagi kita. Dan inilah gunanya jam doa ini. Ada beberapa, kalau pendeta perhatikan dalam urutan tata ibadah kita di dalam buku PA Permata sudah jelas itu dituliskan urutan-urutan yang perlu kita perhatikan juga. Bagaimana kita berdoa untuk dalam yang pertama umpamanya berdoa dalam rangka ucapan syukur kita, kemudian berdoa dalam rangka berserah kepada Tuhan, kemudian juga bagaimana nanti kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan setelah renungan ini, kemudian bagaimana kita akhirnya nanti akan berdoa tentang doa persembahan dan doa syafaat kita, ya. Ini urutan yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan yang sudah mendapatkan kuasa dalam kehidupan kita. Ada satu kata penutup dari pendeta, istilah push, ya. Pray until something happens. Berdoalah hingga akhirnya sesuatu akan terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Khususnya dalam situasi COVID-19 ini. Percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan tetap memimpin kita dalam melakukan interaksi, percakapan, dan penyampaian harapan kita kepadanya melalui doa-doa kita. Dan ketahuilah bahwa Dia hanya sejauh doa, dan mari kita lakukan itu. Pendeta percaya doa-doa anakku itu besar gunanya bagi kehidupan keluarga, kehidupan orang tua, kehidupan gereja, dan juga kehidupan bangsa dan negara. Mari lakukan itu, karena Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi siapapun dalam kehidupan kita. Pendeta akan mengajak kita untuk bersaat teduh, ya, dalam rangka merenungkan bagaimana luar biasanya Tuhan Allah kita menjaga kita setiap waktu. Dan biarlah waktu Tuhan kita pakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pendeta akan angkatkan satu nyanyian bagi Tuhan sebagai penutup renungan bagi kita semua. Kita boleh semua bernyanyi bersama, sehingga dalam kebersamaan kita akan semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Permata, tetaplah berdoa dengan harapan supaya Tuhan menolong bangsa dan negara kita, menolong orang tua kita, keluarga kita, gereja kita, sehingga kita boleh beraktivitas seperti sedia kala. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini doa kita menurut renungan kita. Tuhan memberkati kita semua, memberkati Permata yang Tuhan kasih.